Ya, berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita akan bahas tentang 21 jenis kekerasan seksual di kampus menurut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Karena memang banyak yang tidak memahami juga tentang jenis-jenis kekerasan, sehingga banyak orang pelaku-pelaku kekerasan seksual itu menganggap sebagai lelucon. Kemudian di Permendikbud ini juga ada yang terkait dengan persetujuan korban. Nanti ada diksi persetujuan korban. Apa itu persetujuan korban? Nah, 20 jenis kekerasan seksual di lingkungan kampus menurut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 diantaranya adalah kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual dalam permen ini adalah bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, jenis-jenis kekerasan seksual, kemudian di pasal 5 ini ya, terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat 1, ini yang menunjukkan ada 21 jenis kekerasan seksual. Pertama adalah menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. B atau kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, ini diksinya ya, nanti tanpa persetujuan korban. Kemudian C, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. D, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Nah, kekerasan seksual selanjutnya mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Kemudian F, kekerasan seksual itu mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. G, kekerasan seksual itu adalah mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. H, kekerasan seksual di kampus itu adalah menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. I, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Ini juga kekerasan seksual. Selanjutnya yang termasuk dalam kekerasan seksual, J, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. K, kekerasan seksual juga termasuk memberi hukuman atau sanksi, misalkan Anda dosen ya, yang bernuansa seksual. L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Ini juga kekerasan seksual. M, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual selanjutnya yaitu memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Termasuk dalam kekerasan seksual adalah mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan
yang bernuansa kekerasan seksual. P yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Termasuk dalam kekerasan seksual adalah memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Termasuk juga dalam kategori kekerasan seksual memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Kemudian T termasuk dalam kekerasan seksual adalah membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Nah, itulah jenis-jenis kekerasan seksual dalam Permen nomor 30 tahun 2021. Selanjutnya ada diksi yang menjadi kontroversi atau perdebatan tentang persetujuan. Nah, persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf M dianggap tidak sah. Dalam hal ini korban 1 memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa persetujuan dengan misalkan dengan anak-anak gitu ya. Mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Anda memiliki kedudukan tinggi dan dengan kedudukannya mencoba menundukkan, mengancam perempuan sehingga terjadi hubungan seksual, maka kategorinya itu adalah kekerasan seksual. Atau dalam mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan atau narkoba, itu juga tidak bisa dalam kondisi seperti itu memberikan izin gitu ya. Kemudian mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur, ini juga bukan bagian dari persetujuan korban dalam situasi seperti ini. Selain itu juga memiliki kondisi baik dan atau psikologis yang rentan. Misalkan stres atau itu rentan ya. Dalam bahasa lain mengalami kondisi guncang di huruf G gitu ya, mengalami kelumpuhan sementara. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tidak termasuk yang sah dalam kategori pemberian persetujuan. Nah, demikian saya kira literasi tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, 20 jenis kekerasan seksual dan apa yang dimaksud dengan persetujuan korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.